Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahi kita limpahan rahmat, karunia dan pertolongannya setiap saat, bahkan setiap detik dalam hidup kita dan keluarga kita dan kawan-kawan kita sebangsa dan setanah air, dan kepada seluruh umat yang percaya kepadanya. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan hadirkan kembali walaupun isu tentang mafia yang diangkat oleh bakal calon presiden Republik Indonesia Anies Baswedan dalam pidatonya yang menggelegar pada tanggal 21 Mei 2029 kemarin di hadapan puluhan ribu relawan yang datang dari seluruh Indonesia di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta. Itu juga kita telah mengutip sedikit di video-video yang lain. Tetapi saudara sekalian, kali ini dalam arti yang agak luas dimuat di Gelora News 22 Mei 2023. Ini ada yang belum kita kutip. Karena itu kita coba hadirkan kembali walaupun dengan judul di Gelora News ini, portal Gelora News ini memberi judul Anies sebut mafia merajalela di Indonesia, dari mafia pemilu hingga mafia bansos. Tentunya ada maksud dan tentunya itu mengingatkan kepada KPU, Bawaslu, penyelenggaraan pemilu untuk tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Tidak boleh melakukan manipulasi hasil pemilu maupun pilkada atau pemilu apa saja yang dimana mereka diberi amanat untuk mengelolanya. Demikian juga di sektor-sektor yang lain. Karena itu kawan-kawan sekalian, sebelum kita memberi komentar lebih jauh tentang ini, tetapi tema utama tentang mafia, dan kalau ada mafia tentunya ada pelaku-pelaku yang disebut dengan mafioso, yang oleh kita di film-film barat, di film-film Amerika khususnya, banyak sekali kita nonton tentang mafia-mafia yang terlibat dalam perdagangan ilegal, pendanaan gelap, misalnya ganja, perempuan, prostitusi dan lain sebagainya. Itu biasanya dioperasikan oleh para mafia atau mafioso, dan pelanggaran hukum yang luar biasa. Nah, kawan-kawan sekalian, bagaimana gambaran dia atau penjelasan baca pres Anies Baswedan ini tentang sektor yang tadi kita sebutkan? Bakal calon presiden capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan mengatakan bahwa banyak sekali mafia yang merajalela di Indonesia, yang kerugiannya dihadapi masyarakat, mulai dari mafia pemilihan umum, pemilihan umum, pemilu, mafia bantuan sosial bansos, hingga mafia proyek strategis pemerintah. Dikatakan selanjutnya bahwa dan mafia-mafia ini berderet, ada urusan mafia tanah, mafia parkir, mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, mafia proyek pemerintah. Tentunya ini berderet dari pusat sampai daerah. Ini bukan suatu hal yang ini, tapi ini nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama mafia-mafia proyek dan lain sebagainya. Jual beli proyek, suap menyuap dari pemerintah pusat sampai ke daerah itu bukan sesuatu hal yang musprah itu kabur atau apa, tapi itu sangat jelas dari tahun ke tahun. Ada satu orang yang sial yang kemudian ditangkap oleh KPK atau penegak hukum. Penegak hukum bisa kejaksaan Polri mungkin ya dianggap ya ini kikir atau apa, kepala dinas ini kita tangkap aja kurang ini, gitu misalnya. Itu yang terjadi di berbagai tempat. Ini yang kemudian diungkap oleh Anies Rashid Baswedan, dan ada pada prospeknya dalam pidato hadapan relawan Timnas Indoor Senayan, Jakarta kemarin, Nah, mungkin apakah kalau ini seperti ini, ada harapan tidak? Atau mungkinkah Anies ketika menjadi presiden
didukung oleh rakyat, dipercaya oleh rakyat untuk memberesin hal-hal seperti itu. Tentunya tidak secara revolusioner, secara cepat, tetapi bertahap, memilah dan membenahi dan menegakkan aturan. Kalau aturan belum ada, dibuat alas aturannya dan lain sebagainya. Dan perilaku itu dirubah. Perilaku penyelenggara di dalam negara itu harus dirubah secara perlahan, seperti yang dia lakukan ketika beliau menjadi gubernur DKI Jakarta. Saudara sekalian, selanjutnya dikatakan mafia di mega proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G. Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika juga disinggung olehnya, di mana kasus tersebut menyeret nama mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Gerald Plate. Ia sendiri mengaku setuju dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahwa mafia-mafia di negeri ini termasuk Johnny diberantas lewat penyidikan yang transparan dan tanpa adanya intervensi politik. Semua yang terlibat harus diperiksa, dorong transparansi, jangan biarkan mereka melenggang tidak dimintai pertanggungjawaban, kata Anies Rashid Baswedan, capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Selanjutnya dikatakan bahwa jika seluruh mafia-mafia tersebut diberantas, ia yakin kesejahteraan masyarakat akan hadir di seluruh Indonesia, termasuk dirasakan oleh para petani yang selama ini pupuknya dikuasai oleh para mafia itu, termasuk distribusi pupuknya tentunya, dan lain-lain sebagainya. Saya perhatikan betapa masyarakat yang kita temui menyampaikan kepada kita semua bahwa di masyarakat sana ada suasana sulit, ada suasana menantang, tapi sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah serba ketidakpastian, kata Anies Rashid Baswedan selanjutnya. Serba ketidakpastian, bagaimana yang menanam tidak tahu nanti harga jualnya berapa, tentunya petani ya. Bagaimana yang beternak tidak tahu ongkos produksinya berapa. Bagaimana yang mengurusi pertanian tidak bisa mengetahui seperti apa ongkos-ongkos yang dia keluarkan, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dalam orasi atau dalam pidato kebangsaannya di hadapan puluhan ribu relawan yang telah berlangsung kemarin tanggal 21 di lapangan tanggal 21 Mei 2023 di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta. Saudara sekalian, demikianlah pandangan pidato yang dikutip sebagiannya, yang tadi juga sebagian kita sudah buatkan dalam video yang lain. Di sisi yang lain yang juga ada sedikit disinggung juga mafia, tetapi saya kira ini lebih rinci bagian-bagian yang dimaksud tentang pergerakan mafia yang menyeliputi hampir seluruh kehidupan bernegara kita, termasuk masyarakat kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, dia berjanji ini kita harus lawan. Dan bila dia jadi presiden, maka akan jauh lebih mudah melawan dan membersihkan mafia-mafia yang menguasai negeri ini, dan kemudian melahirkan banyak praktek monopoli dan oligopoli yang terjadi di berbagai sektor hari-hari ini. Dan ini adalah sesuatu yang jelek dalam pemerintahan Jokowi karena tidak mampu dan tidak bisa mengawal agenda reformasi. Tetapi karena di akhir-akhir ini juga sayang sekali, dia sibuk sekali untuk Pak Jokowi untuk cawe-cawe mengatur partai politik untuk mencalonkan capres mana yang dia kehendaki dan capres mana yang harus diinjak atau harus dihalangi. Itulah yang terjadi. Sehingga di video yang lain kita tampilkan protes yang bersangkutan Anies Rashid Baswedan yang menganggap setidaknya mungkin dia merasa bahwa dia ada upaya-upaya pencegalan dia dan partai-partai yang mengusungnya sebagai capres. Nah, kawan-kawan sekalian, secara keseluruhan itu juga dianggap bagian dari permainan mafia yang mereka akan khawatir kalau Anies tampil dan terpilih sebagai presiden akan membersihkan perilaku mereka yang melanggar hukum, ya, menghalalkan segala cara untuk dalam berbisnis dan berpolitik dan penegakan hukum dan sebagainya. Kemudian menebar uang tentunya,
untuk menyuap para aparatur negara yang punya kuasa untuk kepentingan mereka dan kelompok mereka, maka dianggap negara akan rusak karena perilaku, karena di sana ada pelanggaran. Mereka tidak peduli dengan hukum. Bagi mereka uang, suap, dan selesai urusan mereka. Itulah salah satu cara para mafioso menguasai sumber-sumber ekonomi dan mewujudkan cita-cita mereka. Bagi mereka tidak ada halal haram, ya, tidak ada halal haram dalam proses ekonomi atau mendapatkan uang. Bagi mereka adalah yang penting dengan mudah mendapatkan uang, dan bagi mereka tidak ada aturan hukum yang bisa mengikat mereka. Oleh karena itu, seluruh aparat hukum didekati, disuap, ya, termasuk pemerintah, aparat pemerintah lainnya, sektor pertanian, di pemilu. Bagi mereka inginkan presiden harus ini. Oleh karena itu mereka datangi penyelenggara. Bila perlu mereka suap para penyelenggara, anggota DPR-nya disuap, penyelenggara pada saatnya disuap untuk memenangkan calon-calon yang mereka inginkan, sekalipun calon-calon yang mereka inginkan itu tidak didukung oleh rakyat, tetapi mereka bisa melakukan dengan melalui KPU dan Bawaslu. Dengan uang yang begitu banyak, mereka bisa merekayasa, memanipulasi seluruh data pemilu untuk bisa mereka menghadirkan pemimpin yang mereka inginkan. Dan pada saatnya mereka bisa mengatur untuk apa, semuanya untuk uang bagi mereka. Itulah cara kerja mafia. Oleh karena itu, Capres Anies Baswedan menginginkan kalau bersatu, kalau kekuasaan ada di tangan kita, maka mafia ini harus dilawan dan dibersihkan dari negeri ini. Negara karena itu menjadi benalu yang kotor, yang benalu dan parasit bagi negara, dan akan menjadi penghalang bagi kemajuan dan kesejahteraan serta mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah kawan-kawan sekalian, apa yang kita bisa tangkap dari pikiran Anies Baswedan, dari apa yang baru saja kita bacakan. Kira-kira seperti itu kita tambahan kita. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.